Ya, jadi hari ini kita masuk perkuliahan fitomedicine dengan materi fitomedicine untuk diabetes mellitus. Mungkin Ibu Yayu kemarin yang sudah masuk sudah sempat membahas mengenai fitomedicine untuk saluran cerna ya atau saluran pernafasan. Iya, Bu. Iya, jadi hari ini kita masuk fitomedicine untuk diabetes mellitus. Nah, untuk mahasiswa semester 5 mungkin sudah tidak asing mendengar penyakit diabetes mellitus ya, jadi pasti semua sudah tahu. Tapi tidak apa-apa, untuk pertemuan ini saya sedikit membahas mengenai diabetes mellitus sebagai pengantar ke fitomedisinnya. Nah, seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus ini terbagi menjadi beberapa jenis, beberapa tipe. Ada tipe 1, tipe 2, kemudian ada juga diabetes gestasional atau yang dialami ketika seseorang hamil. Kemudian ada juga diabetes tipe lain yang kita tidak ketahui penyebabnya apa. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini biasanya terjadi karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas di hati, ya sehingga proses eh, produksi dari insulin itu menjadi terhambat. Sementara kita tahu bahwa insulin merupakan hormon yang dapat mengambil glukosa dari darah dan menjadikannya memetabolismenya menjadi glikogen. Ya, jadi sehingga ketika kekurangan insulin, maka seorang itu akan memiliki kadar glukosa darah yang tinggi, sehingga ini yang disebut dengan kondisi diabetes. Sementara kalau diabetes tipe 2 terjadi karena kurangnya sensitivitas dari insulin ya sehingga insulinnya itu tidak bisa menangkap glukosa yang beredar di dalam darah. Nah, biasanya orang yang terkena diabetes tipe 1 ini itu sudah tidak ada pengobatan yang bisa diberikan kecuali suntik insulin ya, insulin dari luar. Sementara kalau diabetes tipe 2 ini masih bisa diobati dengan pengobatan oral ya yang diminum. Nah, kemudian ada diabetes gestasional di mana diabetes gestasional ini biasanya kembali normal atau kembali sehat. Dia tidak menjadi diabetes lagi ketika sudah tidak hamil ya, sudah melahirkan. Dan diabetes tipe lain ini yang masih menjadi tanda tanya mengapa bisa terjadi diabetes tersebut. Nah, ini ada satu contoh jurnal yang saya dapatkan. Di sini membahas mengenai peran dari fitomedicine atau herbal dalam penanganan penyakit diabetes ditinjau dari pandangan pasien dan pandangan herbalis ya atau orang yang dokter kita kita katakan sebagai dokter yang pro terhadap herbal ya. Jadi ada beberapa pertanyaan disampaikan kepada pasiennya, diberikan kepada pasien mengenai penyebab dari diabetes. Jadi kalau kita lihat total 140 orang responden, di mana ketika diberikan pertanyaan apa penyebab dari diabetes, sebanyak 54 orang menjawab diabetes ini seperti penyakit lain, ya. Kemudian ada juga yang menjawab diabetes ini terjadi karena tidak sehat makanannya. Kemudian ada juga yang menjawab karena diturunkan ya, jadi diturunkan dan karena dari gaya hidupnya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa diabetes ini terjadi karena stres. Nah, kemudian ketika ditanya apa penyebab makanan apa yang dapat menyebabkan diabetes, sebagian besar orang menjawab bahwa diabetes ini terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat. Ya, karbohidrat ini kan kita tahu dia merupakan ketika dipecah dia bisa menjadi glukosa. Ya, kemudian ada juga yang menjawab bahwa karena adanya daging merah ataupun makan makanan yang berlemak. Kemudian ada juga yang menjawab karena sering minum alkohol dan soft drinks ya kayak Coca-Cola itu kalau dibandingkan mungkin kalian sudah pernah dengar kalau dibandingkan antara Sprite, Coca-Cola atau Fanta yang paling banyak kandungan gulanya itu adalah Coca-Cola ya karena sebenarnya Coca-Cola itu kan dia pahit sebenarnya rasanya makanya banyak gulanya supaya membuat dia manis ya kemudian makan makanan yang gula dan yang manis-manis
itu bisa menyebabkan diabetes. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada makanan yang dapat menyebabkan diabetes karena mungkin mereka menganggap bahwa tubuh kita sudah mempunyai pertahanan sendiri sehingga apapun makanan yang kita konsumsi itu bisa dinetralisir oleh tubuh kita. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah diabetes itu bisa disembuhkan? Kemudian sebagian besar menjawab bisa. Kemudian ketika ditanya apa pilihan pengobatan yang mereka pilih, ternyata sebagian besar, sebanyak 82 orang, menjawab konvensional dan tradisional. Artinya mereka menggunakan obat-obatan kimia dan juga menggunakan obat tradisional. Nah, ketika ditanya lebih lanjut bahwa ternyata eh, obat-obatan yang diresepkan oleh dokter dan traditional medicine itu obat tradisional bisa digunakan secara bergantian. Ya, jadi ini pendapat dari pasien dan herbalis. Mereka menganggap bahwa pasien yang umumnya menggunakan obat-obatan tradisional dan obatan kimia itu menganggap bahwa eh, konvensional medicine, ya, obat-obatan kimia dan obat tradisional ini ketika digabungkan mereka merupakan pilihan yang paling efektif untuk mengobati diabetes. Ya, jadi mungkin selama ini yang kita tahu kalau orang sakit diabetes itu obatnya biasanya apa? Metformin, kemudian akarbose ya. Jadi ternyata ini bisa dikombinasikan dengan herbal. Ya, tapi perlu kita lihat bagaimana aturan pakainya. Ya, jangan sampai kita tidak tahu bahwa ternyata obat herbal yang digunakan itu bisa mempengaruhi dari obat kimia. Entahkah dia meningkatkan efeknya, mengurangi efeknya, atau bahkan dia dapat memicu efek lain, efek samping yang lain. Nah, sekarang kita bahas mengenai biomedicine ya. Jadi ada beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan diabetes. Sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui apa faktor-faktor sehingga pada zaman dulu itu orang memilih untuk menggunakan herbal dibandingkan obat kimia. Mungkin karena keterbatasan obat kimia pada saat itu, ya. Jadi sementara di Indonesia kita tahu bahwa memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, ya. Jadi ketika kita hidup di suatu lingkungan itu, apalagi kalau mungkin ada di sini yang berasal dari daerah yang belum terlalu maju ya, mungkin maksudnya bukan perkotaan, itu masih banyak didapati tanaman-tanaman di sekitarnya yang bisa memiliki aktivitas untuk menurunkan glukosa darah. Ya, jadi ini salah satu faktornya yaitu Indonesia kaya akan sumber daya alam sehingga sumber daya alam itulah yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada juga prinsip ya yang sekarang sedang digembor-gemborkan mungkin sejak tahun 2000-an itu mengenai back to nature ya, artinya kembali kepada alam. Jadi ya eh, eh, apa para herbalis itu lebih menggemborkan penggunaan herbal karena herbal dipercayai minim efek samping ya. Jadi bukan kita tidak boleh bilang bahwa herbal itu tidak ada efek sampingnya ya. Apapun senyawa kimia yang masuk ke dalam tubuh kita pasti memiliki efek samping. Hanya ketika dibandingkan dengan obat kimia, obat herbal memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan obat kimia. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab mengapa obat kimia itu lebih cepat efeknya, lebih cepat berefek dibandingkan obat obat herbal, ya. Karena obat herbal dia dosisnya tidak terlalu eh, dalam satu kali kita minum obat herbal itu dosis kan dalam ekstrak, misalnya ekstrak ya yang kita konsumsi, itu dia mengandung senyawa-senyawa yang banyak, berbeda dengan obat kimia yang memang sudah spesifik senyawanya, satu saja senyawanya di dalam. Sehingga ketika digunakan obat herbal ini memiliki efek yang kecil dibandingkan dengan obat kimia. Sehingga begitu juga efek samping yang muncul itu lebih sedikit dibandingkan obat kimia. Kemudian faktor berikutnya, warisan budaya turun-temurun. Ya, jadi mungkin eh, kalau kita masih punya nenek ya, nenek atau kakek atau mungkin buyut, kalau ada yang panjang umur buyutnya, itu biasanya mereka
lebih pro kepada obat-obat herbal. Ya, jadi kadang kalau kita sakit, misalnya sakit apa yang biasa di kampung itu yang orang percayai bahwa ini biasanya sakit eh, yang tidak perlu pakai dokter. Ada yang pernah rasakan sakit itu yang gatal-gatal, bentol-bentol di kulitnya, tiba-tiba yang bentolnya itu besar? Apa orang biasa bilang? Yang biasa pengobatannya itu pakai songkok hitam yang diasapi atau dipanaskan, kemudian ditempelkan di badan. Ya, kayak begitu saya tidak tahu apa nama penyakitnya, tapi biasanya seperti itu orang di kampung ya lakukan. Kemudian kalau misalnya kita gatal-gatal, biasanya itu eh, nenek menumbuhkan daun-daun ya, dia tumbuk daun, kemudian dia tempelkan di kulit kita. Jadi ya sebenarnya warisan budaya turun-temurun ini tidak bisa kita acuhkan ya karena banyak penelitian itu berdasar ke pengalaman orang-orang dulu. Ya, jadi ketika mereka tahu bahwa orang dulu ternyata menggunakan ini untuk pengobatan misalnya gatal-gatal pada kulit atau bisul, maka itu diteliti dan ternyata memang betul, memang berkhasiat. Ya, jadi ini kita kita patut berterima kasih ya kepada para nenek moyang karena entah bagaimana mungkin mereka cara bertahan hidupnya itu hanya dari alam sehingga banyak obat-obatan itu apalagi obat kimia kebanyakan itu disintesis dari senyawa alam ya dari obat-obatan dari senyawa-senyawa yang didapatkan di tumbuhan. Ya, jadi ya, eh, kalau mau dibandingkan ya kepintaran orang sekarang dengan orang dulu, itu sebenarnya orang dulu lebih kuat insting insting bertahan hidupnya dibandingkan orang yang sekarang. Ya, karena mereka bisa memanfaatkan segala sumber daya alam di sekitarnya untuk bertahan hidup. Ya, jadi kita eh, tidak bisa meremehkan orang dulu ya. Nah, kemudian faktor berikutnya karena adanya faktor sosial dengan ekonomi. Ya, jadi sosial ini yang dimaksud mungkin di lingkungannya ya orang-orang di sana punya memang tradisi, kepercayaan ya dan faktor ekonomi misalnya orang yang ekonomi menengah ke bawah itu biasanya eh, lebih meyakini atau lebih mendukung penggunaan obat herbal ya. Jadi obat-obat yang ada di sekitarnya itu yang mereka manfaatkan. Berbeda mungkin dengan orang yang ekonominya sudah menengah ke atas, itu biasanya lebih memilih untuk menggunakan obat kimia ya, dengan ke dokter ya, atau misalnya mereka lebih pro dengan obat yang langsung menunjukkan efeknya dibandingkan kalau obat herbal kan dia agak lama baru muncul efek penyembuhannya, sedangkan kalau obat kimia itu sekali minum atau dua kali minum itu sudah bisa langsung sembuh, sudah bisa langsung kelihatan efeknya. Kemudian faktor lingkungan demografi. Ya, jadi kalau orang yang tinggal di pedesaan dengan di perkotaan itu pasti berbeda cara pengobatannya. Ya, mungkin ada yang tinggal di pedesaan atau kampung begitu, itu apa kesulitan untuk mendapat obat ya, obat kimia. Jadi kadang kalau kita kemana begitu sepanjang jalan itu tidak ada apotik kita lihat satupun. Atau misalnya apotiknya jaraknya saling berjauhan antara satu apotik dengan apotik lain. Ya, jadi sehingga orang lebih memilih untuk menggunakan herbal dibandingkan harus pergi mencari obat. Ya, jadi ini termasuk juga faktor lingkungan demografi. Kemudian ini juga ya minim efek samping seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini ternyata sudah banyak masyarakat yang tahu ya bahwa obat herbal itu minim efek samping. Jadi mereka eh, s- lebih banyak menggunakan obat herbal. Apalagi kemarin yang sempat COVID ya. Jadi kebanyakan kemarin kan waktu COVID itu yang paling banyak digunakan apa? Kunyit ya. Kunyit, kemudian jahe yang rimpang-rimpang seperti itu digunakan untuk mengobati COVID ya. Jadi orang lebih semenjak COVID kemarin itu orang lebih banyak menggunakan herbal. Nah, ini beberapa alasan mengapa seseorang itu menggunakan traditional medicine untuk diabetes. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai alasannya mereka memutuskan untuk menggunakan obat tradisional. Sebanyak 45 orang menjawab bahwa merupakan
ini adalah saran dari teman atau relatifnya atau keluarganya ya. Kemudian ketika ditanya manfaat dari obat dalam manajemen diabetes, ternyata 77 orang menjawab bahwa dapat meregulasi atau mengatur dari kadar glukosa. Jadi sebenarnya bukan menurunkan ya, mereka menjawab bahwa bisa mengatur kadar glukosa darah. Kemudian ketika ditanya, kenapa tidak menggunakan traditional medicine? Jadi ini ditanyakan kepada orang-orang yang tidak menggunakan obat tradisional. Ya, yang pertama ada juga karena masalah kepercayaan agama, ya. Kemudian ada juga saran dari para tenaga kesehatan, ya, saran dari dokter misalnya. Jadi ada memang beberapa tidak bisa kita pungkiri ya bahwa tidak semua tenaga kesehatan atau dokter itu pro terhadap penggunaan herbal. Ya, jadi ada juga yang menyarankan untuk tidak menggunakan herbal ketika sudah menggunakan obat kimia. Kemudian ketika ditanya bagi orang-orang yang keduanya dia menggunakan obat kimia maupun obat herbal, ini alasannya adalah karena lebih efektif. Sebanyak 28 orang menjawab. Sementara yang lain not applicable 69 orang ini mereka menganggap bahwa tidak bisa digunakan bersamaan. Kemudian ketika ditanya apa dari komplikasi penggunaan obat tradisional terhadap diabetes mellitus, ternyata ini dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi sebanyak 42 orang menjawab bahwa ketika mereka menggunakan obat tradisional tersebut, ternyata tekanan darahnya meningkat. Ya, jadi eh, memang kalau kita menggunakan obat herbal, eh, ketika kita hanya mempunyai satu penyakit itu harus berhati-hati karena obat herbal itu mengandung beberapa senyawa yang pasti efeknya itu saling berlainan ya. Kalau misalnya saling berlainan, maka hati-hati ketika seseorang itu tidak mempunyai tekanan darah tinggi misalnya, ketika dia minum obat herbal untuk diabetes, ternyata malah tinggi tekanannya. Atau misalnya seperti obat herbal yang lain misalnya untuk menurunkan kolesterol, ternyata dia juga menurunkan tekanan darah. Akhirnya orangnya bisa pingsan ya karena tekanan darahnya sangat rendah. Makanya ini tetap harus konsultasi dengan herbalis ya atau orang yang ahli dalam bidang fitomedicine, dalam dalam bidang herbal medicine. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan obat herbal. Nah, ini beberapa tanaman yang sering digunakan orang untuk mengobati diabetes. Ya, yang pertama Moringa oleifera, yaitu kelor. Ya, kemudian ada juga cinnamon, ini kayu manis. Kemudian ada fenugreek. Jadi fenugreek ini bahasa Indonesianya kelabat. Ya, jadi dia nanti silakan cari-cari sendiri di Google bagaimana bentuknya. Ini sudah ada juga di Indonesia. Ya, jadi dia mirip-mirip eh, daun katuk. Ya, jadi sering digunakan untuk memperlancar ASI. Ada yang pernah makan sayur katuk? Coba-coba makan ya. Jadi enak itu sayur katuk. Kemudian ada juga berasal dari tanaman suku Lamiaceae. Jadi suku Lamiaceae ini tanaman seperti bayam misalnya. Kemudian daun miana, kalau ada yang tahu daun miana. Kemudian mint, biasanya ini dia karakteristiknya suku Lamiaceae itu yang punya aroma khas dan biasa digunakan untuk bumbu dapur. Jadi kayak misalnya daun kemangi itu termasuk Lamiaceae. Kemudian daun mint, ya. Jadi orang yang punya diabetes itu bagus sering-sering makan kemangi. Kemudian teh misalnya, kalau punya daun mint itu bisa dicampur di teh untuk orang yang diabetes. Kemudian karika papaya ya atau pepaya, ini juga biasa orang gunakan untuk obat dari diabetes. Eh, Kemudian ada juga cucurbitaceae. Jadi ini dia tanaman suku cucurbitaceae itu contohnya seperti labu, kemudian mentimun. Ya, jadi tidak jarang mungkin kalau ada yang punya keluarga atau kenalan yang punya penyakit diabetes, itu biasanya mereka suka makan mentimun. Sebenarnya itu bagus ya karena itu memang dijadikan pengobatan untuk diabetes. Ya, jadi kayak labu, mentimun, eh, yang mirip-mirip seperti itu, suku cucurbitaceae, itu bisa untuk pengobatan diabetes.
Kemudian garlic ya atau bawang putih. Kemudian suku legume. Suku legume ini seperti kacang-kacangan ya, jadi termasuk kacang kedelai. Kemudian pokoknya yang tanaman berbiji dua, berkeping dua ya. Jadi itu bisa untuk pengobatan diabetes. Kemudian pomegranat ini delima. Ada yang pernah makan delima yang warna merah itu? Itu juga bisa untuk pengobatan diabetes. Kemudian saffron. Saffron ini dari bunga ya. Dia bunganya warna ungu. Itu biasa yang dipakai itu putiknya atau benang sarinya kalau tidak salah. Itu kemudian diseduh menjadi teh ya, jadi cantik ini warnanya. Kemudian ada juga stevia. Mungkin ini sudah sering kalian dengar ya, pengganti gula tebu. Jadi sekarang orang itu sedang tren gula stevia ya, karena gula stevia ini ternyata dia tidak meningkatkan eh, penyakit diabetes ya, dia tidak memperparah penyakit diabetes dibandingkan kalau kita pakai gula tebu. Nah, ketika dilihat, ternyata persentase dari penggunaan tanaman yang paling tinggi untuk diabetes yaitu kelor. Ya, jadi kelor dimanfaatkan daunnya dan juga bijinya, biji kelor. Ya, sementara ada juga orang menggunakan lemon, ada juga menggunakan biji alpukat, black plum. Ya, jadi ini beberapa tanaman yang populer dalam penggunaan untuk penyakit diabetes. Nah, ini beberapa pertanyaan lagi mengenai penggunaan dari obat tradisional. Jadi, beberapa menjawab bahwa sumber mereka mendapatkan obat tradisional tersebut adalah dari pasien lain atau dari relatif atau kenal atau teman. Ya, jadi mungkin saran dari orang lain untuk menggunakan tanaman tersebut. Kemudian, jika ditanya bagaimana cara mereka mempersiapkan obat tradisional tersebut, eh, sebanyak 48 orang menjawab bahwa dengan cara direbus atau direndam dalam air, kemudian dituang cairannya ya, diminum cairannya. Kemudian ketika ditanyakan seberapa sering frekuensi mereka menggunakan, ada yang menjawab sebanyak 40 dan 41 orang itu menjawab 2 kali sehari, ada juga yang menjawab 3 kali atau lebih dalam sehari. Ya, jadi mungkin mereka jadikan seperti makanan atau minuman. Ya, jadi itu mereka gunakan 2 sampai 3 kali bahkan lebih dalam sehari. Ada juga yang menjawab sebanyak 13 orang. Mereka hanya gunakan ketika kadar glukosanya meningkat. Ya, jadi sebenarnya ketika kita menggunakan kalau misalnya ada yang bertanya ya sama kalian bahwa bagaimana apakah aman ketika kita menggunakan obat herbal untuk mengobati penyakit tertentu dan disandingkan dengan obat kimia, itu bisa kalian jawab iya aman asalkan aturan pakainya diberi jeda atau diatur sehingga tidak meminimalisir interaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Ya, jadi sama seperti makanan, mungkin ada yang pernah dengar penelitiannya seniornya yang meneliti tentang interaksi antara makanan dengan obat, misalnya tomat ya. Jadi jus tomat itu tidak boleh diminum untuk pasien yang sedang menjalani kemoterapi, ya, kemoterapi dengan obat obat siklosporin lah. Ya, jadi dia tidak boleh meminum jus tomat karena ternyata jus tomat ini bisa meningkatkan efek samping dari siklosporin yaitu merusak hati. Ya, jadi hepatotoksik. Jadi ini ternyata eh, sama juga dengan obat herbal ya. Seperti kan kalau kita tahu bahwa tomat itu sebenarnya dia juga bisa dijadikan sebagai obat herbal, kan? Kalau orang sering kita dengar bahwa tomat ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi ya, dan dia juga mempunyai likopen dan itu bagus untuk sebagai antioksidan, dan ternyata ya, ini tomat itu tidak selamanya bagus ya, jadi ketika dia disandingkan dengan penggunaan siklosporin itu malah dapat meningkatkan kerusakan pada hati ya, jadi sama seperti obat-obat herbal yang lain seperti mungkin kelor, kemudian kunyit-kunyit kayak seperti itu juga perlu diwaspadai. Jadi ketika kalian mau memberikan saran kepada orang itu sebaiknya diberikan jeda atau misalnya betul-betul diyakini, misalnya kalian cari referensi dulu atau jurnal
mengenai interaksi antara kunyit misalnya atau kelor dengan obat-obatan diabetes, ya seperti itu. Karena kita sebenarnya tidak bisa prediksi ya interaksi yang terjadi dalam tubuh seseorang sampai kita melakukan penelitian, baru kita bisa tahu apa efeknya. Makanya ketika kita mau memberikan pendapat, itu sebaiknya kita berdasarkan referensi jurnal atau misalnya penelitian yang sudah orang lakukan. Jadi sebaiknya kalau saya pribadi sebaiknya tidak digabung ya antara penggunaan obat tradisional dengan obat kimia. Ya, jadi sebaiknya ketika menggunakan obat kimia itu obat kimia saja. Nanti selesai penggunaan obat kimianya baru bisa dilanjutkan dengan obat tradisional. Ya, ataukah digunakan saja obat tradisional ketika penyakitnya itu tidak menuntut harus segera disembuhkan. Misalnya penyakit apa? Misalnya penyakit yang dia tidak parah ya, misalnya kolesterol misalnya. Kan kalau diabetes itu harus memang rutin selalu meminum obat gulanya ya, obat metforminnya misalnya itu harus selalu rutin diminum sama dengan obat hipertensi. Ya, obat hipertensi itu harus selalu diminum. Ketika dia tidak minum itu tensinya bisa langsung naik secara drastis. Makanya dia harus tetap selalu diminum obat hipertensinya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang tidak rutin, maksudnya yang tidak kronis misalnya kayak kolesterolnya yang tinggi, itu kan sewaktu-waktu saja kolesterolnya tinggi. Nah, ini bisa diatasi dengan penggunaan obat herbal. Ya, kecuali kalau orangnya mungkin punya riwayat penyakit stroke atau misalnya eh, jantung, penyakit jantung yang tidak boleh memang kolesterolnya tinggi, nah itu sebaiknya menggunakan obat kimia. Tapi kalau misalnya dia orangnya sehat, tapi baru-baru sudah makan kepiting misalnya, atau udang, atau telur bebek, ya, yang mempunyai kolesterol tinggi, itu tiba-tiba langsung naik kolesterolnya, itu bisa menggunakan obat herbal. Begitu juga dengan bisul atau jerawat, atau misalnya gatal-gatal itu bisa menggunakan obat herbal. Ya, jadi saya tidak sarankan penggunaan obat herbal untuk penyakit yang membutuhkan penanganan cepat. Ya, jadi lebih aman memang langsung obat kimia yang digunakan. Kecuali kalau sudah mulai stabil penyakitnya, itu bisa dilanjutkan dengan obat herbal. Nah, ini ketika dalam sesi diskusi ya, jadi ID itu in-depth interview, artinya wawancara secara mendalam, sedangkan FGD ini adalah focus group discussion. Ya, jadi ID ini perorangan dan kalau FGD ini dia secara sudah bergabung ya antara pasien dengan herbalis. Jadi ketika ditanya mengenai effectiveness atau keefektifan dari obat tradisional dan obat konvensional, ya ternyata ada orang yang menjawab bahwa ini keefektifan mereka itu bergantung pada durasi dari penyakitnya ya, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau penyakitnya sudah menahun itu kadang tidak efektif ya, jadi ini dia lebih efektif ketika penyakitnya itu masih dalam tahap awal ya, artinya early stage. Jadi kalau misalnya dia baru pradiabetes kan kita tahu ya bahwa kadar glukosa darah itu normalnya berapa, 120 ya kalau tidak salah, 110. Nah, kalau dia sudah lebih dari itu, kita bisa kategorikan dia pradiabetes kah atau diabetes, ya. Sama dengan hipertensi juga ada ada hipertensi, ya. Jadi ketika dia masih dalam tahap awal, itu masih efektif. Jadi keefektifannya itu lebih tinggi dibanding ketika kita gunakan dia dalam tahap sudah tinggi, tahap akhir. Ya sama dengan penyakit kanker misalnya, kalau dia masih dalam tahap tumor yang belum menjadi ganas, itu masih efektif kita menggunakan obat herbal. Tapi kalau dia sudah dalam tahap akhir, misalnya stadium 4, itu sebaiknya penggunaannya langsung di tangan dokter ya, misalnya langsung digunakan operasi, dilakukan operasi, atau misalnya kemoterapi dan lain-lain. Kemudian dijawab juga bahwa tradisional medicine, obat tradisional ini dia tidak bekerja secepat dengan obat konvensional ya, obat kimia. Ya, jadi ini efeknya kalau kita menggunakan obat tradisional dia efeknya bertahap dan biasanya orang yang menggunakan obat tradisional itu harus terus-menerus menggunakan obat tersebut. Ya harus rutin. Ini untuk melengkapi atau sebagai supaya treatment pengobatannya itu cukup, pengobatannya itu lengkap sampai selesai. Kemudian
ketika sudah didiskusikan, ini obat tradisional membantu dalam manajemen atau mengatasi komplikasi dari penyakit diabetes ya. Jadi ketika didiskusikan ternyata mereka menjawab bahwa sebenarnya penggunaan obat tradisional itu lebih ditujukan untuk mengatasi komplikasi dari diabetes. Ya mungkin apa yang kalian tahu komplikasi diabetes itu mungkin seperti luka yang luka yang sulit sembuh ya. Jadi kalau orang yang punya penyakit gula itu kadang kalau dia luka itu sembuhnya lebih lama daripada orang yang normal. Ya mungkin karena pengaruh dari darahnya yang mengandung gula ya sehingga itu bisa memperlambat dari proses penyembuhan ya. Kemudian ini sama dengan yang tadi ya, jadi ini agak berkontradiksi dengan hasil wawancara beberapa orang. Ternyata obat tradisional ketika digunakan dengan pada penyakit diabetes ini dia bisa mengatur tekanan darah. Ya, jadi tekanan darahnya itu tidak tinggi. Kemudian dia bisa juga untuk penyakit mata dan ginjal. Jadi kadang juga kalau orang diabetes itu matanya umumnya mempunyai penyakit ya, seperti katarak misalnya, itu paling sering dialami oleh orang yang punya penyakit diabetes atau glaukoma, yaitu penurunan tekanan intraokular mata. Kemudian ada juga yang mengalami sakit pada otot, ini bisa diobati dengan penggunaan obat herbal. Kemudian untuk mengobati luka, ya, menyembuhkan luka dan komplikasi yang lainnya. Kemudian ketika ditanya mengenai hambatan ya atau efek samping dari penggunaan keduanya, dari penggunaan obat tradisional, ini dikatakan bahwa obat tradisional ketika dia tidak digunakan secara tepat, ini dia bisa mempunyai efek samping juga seperti diare, kemudian kelelahan atau penurunan glukosa darah yang sangat drastis ya, yang sangat ekstrim dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi sebaiknya digunakan obat tradisional ini digunakan dalam dosis yang terkontrol ya. Dan ketika dia digunakan dengan obat konvensional secara bersamaan, misalnya hanya jarak beda 2 jam, itu sebaiknya penggunaannya tetap terkontrol di fasilitas kesehatan ya. Kemudian obat tradisional juga memiliki efek yang bervariasi ya. Jadi kita tidak bisa tentukan efeknya cuma satu saja karena dia memiliki senyawa yang banyak dalam obat tradisional. Jadi efeknya itu bisa bervariasi. Kemudian tidak jelas ya, tidak jelas obat tradisional itu seberapa banyak diambil, kemudian seberapa lama dia digunakan ya. Jadi kadang itu eh, orang mengatakan bahwa penggunaan kunyit misalnya sebanyak 1 ruas jari. Nah, itu yang pernah dulu diperdebatkan. 1 ruas jari bagaimana? Ya, jadi ini tergantung dari pasiennya. Kalau pasiennya anak-anak, berarti kita menggunakan 1 ruas jari dari anak tersebut. Kalau pasiennya orang dewasa, misalnya laki-laki, maka 1 ruas jari yang digunakan adalah 1 ruas jari dari pasien tersebut. Begitu juga kalau pasiennya adalah perempuan ya, yang dewasa, itu menggunakan 1 ruas jarinya. Ya, kemudian seberapa lama dia dipakai itu juga tidak jelas ya. Jadi ya peneliti, kalau kalian misalnya tertarik dengan fitomedicine itu bisa lakukan penelitian mengenai eh, dosis yang efektif ketika kita menggunakan obat tradisional. Ya, jadi banyak sekarang obat tradisional yang beredar misalnya dalam bentuk rajangan itu kalau kalian cari-cari di Shopee misalnya ya, kalau ada yang punya masalah gangguan haid misalnya atau misalnya kista ya, kalau haid dia nyeri sekali itu biasanya ada obat-obat jamunya yang sudah memang di packing dalam sak-sak obat, jadi dia berisi beberapa herbal campuran itu dalam bentuk simplisia kering. Itu bisa kalian jadikan penelitian ya, seberapa lama digunakan sampai dia efektif mengobati penyakit tersebut atau seberapa banyak diambil ya. Jadi itu bisa dilakukan penelitian di situ. Kemudian rekomendasi atau sarannya ya, jadi sebaiknya pemerintah ini dia melakukan pengontrolan ya, atau dia betul-betul
melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat tradisional, ya. Dan kalau bisa itu sudah punya sertifikat. Mungkin sekarang sudah pernah diajar oleh Ibu Yayu mengenai saintifikasi jamu, ya. Jadi saintifikasi jamu itu bertujuan untuk mengilmiahkan jamu. Sebagaimana kita tahu kan ada jamu OHT dan fitofarmaka. Jamu ini dia belum pernah mengalami penelitian, ya, belum pernah dilakukan penelitian. Dia masih pengalaman dari orang-orang terdahulu. Maka ada disebut saintifikasi jamu. Bagaimana caranya kita mengilmiahkan jamu tersebut. Ya, kemudian ini di follow up dengan herbalis, ya. Jadi setelah pemerintah menyediakan obat herbal yang sudah tersertifikasi, kemudian sudah diketahui efek samping dan keamanannya, itu harus di follow up dengan herbalis. Ya, jadi penggunaannya jangan dibatasi. Maksudnya penggunaannya itu mungkin kalau kita sekarang masih masih kurang sekali dokter yang pro terhadap herbal, ya, mereka lebih pro terhadap obat kimia. Nah, kalau bisa, kalau sudah ada pengawasan dan pengontrolan dari pemerintah, itu sebaiknya penggunaan obat herbal itu lebih ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita masuk di mekanisme kerja dari fitomedicine, ya, untuk diabetes mellitus. Nah, ada tiga. Kalau secara umum, ya, sebagai astringen, kemudian sebagai diuretik, dan sebagai peningkatan metabolisme glukosa menjadi deposit lemak. Ya, jadi kalau sebagai astringen ini biasanya dia berfungsi sebagai pelapis, ya, pelapis dinding usus. Jadi dia melapisi dengan selaput lendir sehingga asupan glukosanya terhambat. Ya, jadi maksudnya ini dalam usus kita kan yang menyerap glukosa, yang memecah makanan menjadi glukosa itu adalah enzim, ya, kemudian diserap oleh usus. Nah, setelah diserap, glukosa ini akan beredar di darah. Makanya ketika dihambat, glukosa darahnya itu menjadi tidak terlalu tinggi dalam darah. Nah, contoh fitomedicine yang bisa menjadi astringan ini adalah alpukat. Ya, jadi makanya alpukat ini sering dijadikan sebagai makanan diet. Ya, karena kenapa? Dia bisa menghambat penyerapan glukosa dalam usus. Jadi orang yang makan jus alpukat misalnya atau alpukat kocok itu laparnya lebih lama. Ya, maksudnya dia lebih eh, lebih lebih lama kenyang. Kemudian eh, alpukat ini bisa digunakan biji, buah, dan daunnya. Kemudian jagung juga, eh, daun dan buah dari jambu biji. Ya, makanya kalau orang diare, kan diare itu biasanya obatnya jambu biji, kan, supaya itu mencegah kerja dari usus. Ya, jadi ususnya kan kalau orang diare itu ususnya cepat berkontraksi, kan, cepat mengeluarkan tinja, makanya tinjanya itu encer. Tapi ketika dia menggunakan jambu biji, ini bisa menghambat dari kerja dari usus. Kemudian buah buncis, lamtoro, mahoni, dan daun salam. Kemudian untuk mekanisme kerja sebagai diuretik, yaitu dia mempercepat peredaran darah dan filtrasi serta ekskresi ginjal sehingga produksi urin meningkat. Nah, sehingga dapat mempercepat keluarnya glukosa dari darah. Ya, jadi ginjal di sini dia berfungsi di ginjal, ya. Jadi contohnya seperti umbi bawang putih, kemudian herba daun sendok, jamblang, keji beling, kumis kucing, kemudian labu parang. Ya, jadi yang paling umum mungkin sering kita dengar yaitu keji beling dengan kumis kucing, ya, untuk diuretik. Ya, jadi kalau ada orang yang punya penyakit kencing batu, itu biasanya dia, atau yang misalnya anyang-anyangan yang kadang kencingnya tidak lancar, itu buang air kecilnya sedikit-sedikit, itu bisa digunakan keji beling dengan kumis kucing. Ya, keji beling atau kumis kucing. Ini untuk memperlancar pengeluaran urinnya. Ya, jadi ini juga bermanfaat untuk orang yang sakit diabetes. Makanya itu orang yang punya penyakit diabetes ketika kadar gulanya tinggi, itu selalu mau kencing, ya. Peningkatan urinnya itu lebih produksi urinnya itu lebih meningkat, ya, sama seperti nenek saya itu dia tidak punya penyakit diabetes, tapi ketika kadar gulanya tinggi, itu dia lebih sering ke WC kalau malam.
ya. Dan itu dia sudah bisa ketahui bahwa oh saya sering kencing-kencing, berarti kemungkinan gula gula darah saya ini sedang tinggi. Jadi seperti itu. Itu menjadi salah satu mekanisme dari tubuh ya, mekanisme normal dari tubuh. Ketika seseorang kadar gulanya tinggi, maka pasti ginjalnya itu akan bekerja lebih cepat untuk mengeluarkan urin. Nah, kemudian peningkatan metabolisme glukosa menjadi deposit lemak. Ini dia melibatkan pankreas untuk memproduksi insulin ya. Jadi insulinnya. Jadi tidak ini tanaman-tanaman seperti lidah buaya, brotowali, buah dan biji pare, pare ini paria, kemudian daun sambiloto, ini sebenarnya tidak cocok kalau kita mau jadikan dia pengobatan diabetes tipe 1. Ya, karena diabetes tipe 1 kan sudah mengalami kerusakan pada sel beta pankreas yang memproduksi insulin kan, makanya ketika digunakan lidah buaya, brotowali, paria dan sambiloto ini dia kurang efektif karena mekanisme kerjanya mereka adalah untuk ini ya peningkatan metabolisme glukosa menjadi deposit lemak. Ya, jadi karakteristiknya adalah yang pahit-pahit. Ada yang pernah minum sambiloto atau makan paria, itu pasti pahit, ya. Jadi dia mengandung alkaloid. Nah, untuk mekanisme kerja yang lain, ini yang lebih spesifik ya. Jadi ini saya dapatkan dari beberapa jurnal. Ada yang dia menghambat alfa glukosidase dan alfa amilase pada saluran pencernaan ya. Seperti yang kita tahu bahwa alfa glukosidase dan alfa amilase ini adalah enzim yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Ya, jadi ketika dia dihambat, maka kadar glukosa itu bisa terhambat juga peningkatannya. Kemudian ada juga yang memodulasi pengambilan glukosa dan ekspresi dari GLUT. Ini mungkin kalian sudah pernah pelajari ya, GLUT transporter, glukosa transporter. Jadi ini dia memasukkan glukosa ya ke dalam sel. Kemudian ada juga menstimulasi sekresi insulin dan proliferasi dari sel beta pankreas. Kemudian ada juga yang mengontrol resistensi insulin dan regulasi stres oksidatif. Ya, jadi ini jurnal yang saya pakai. Nah, ini gambaran dari mekanisme kerja beberapa senyawa yang kita dapati dalam obat herbal. Ya, jadi ada berberin, ada juga senyawa-senyawa fenolik, dan ada antosianin. Ini dia bekerja di intestin atau usus, ya. Jadi dia bekerja dengan cara menghambat enzim yang menghidrolisa karbohidrat, kemudian juga dia menghambat glukosa transporter, kemudian dia menghambat pengosongan lambung, ya. Jadi dia dengan cara meningkatkan kekentalan, ya. Jadi ini dia fungsinya di usus. Kemudian ada juga ginsenosida, kurkumin dan asam fenolik. Jadi kalau ginsenosida ini dari namanya saja biasa kita dapatkan di ginseng. Ya, jadi dia bekerja di pankreas dengan cara mencegah fungsi dari sel beta pankreas dengan efek antiinflamasi dan efek antioksidan. Kemudian maksudnya di sini dia punya efek antiinflamasi dan efek antioksidan sehingga fungsi dari sel beta pankreas itu bisa normal kembali. Kemudian dia bisa mengurangi apoptosis dari sel beta pankreas. Kemudian dia bisa juga sebagai antagonis dari glucagon like peptide atau GLP-1. Ini saya tidak jelaskan lebih dalam karena bukan ranah saya. Ini mungkin kalian sudah pernah pelajari di farmakoterapi ya, atau mungkin apa ya, farmakokinetik ya. Ya, mungkin kalian sudah pernah pelajari ini karena sudah semester 5 juga kan. Jadi mungkin sudah lebih banyak sudah lebih banyak pengetahuannya mengenai mekanisme dari penyakit ya, apa? Ya itulah. Nah, kemudian kalau di kulit ternyata ada juga obat herbal untuk diabetes yang bekerja di kulit. Ya, jadi ini contohnya cyanidin dengan resveratrol. Ini biasa kita dapat di blueberry ya, atau suku anggur-angguran. Ini dia bisa meningkatkan keseimbangan glukosa dan meningkatkan juga sensitivitas dari insulin. Kemudian pada hati, ya, jadi pada hati ada senyawa ginsenosida, berberin, gingerols, kemudian capsaicin dan genistein.
Jadi capsaicin ini mungkin pernah kita dengar dia terdapat di tanaman cabai, ya. Jadi dia berfungsi di hati dalam mengurangi gluconeogenesis, ya. Jadi jangan dilupakan pelajarannya yang dulu-dulu, ada itu gluconeogenesis, kemudian banyak ya istilahnya. Kalau gluconeogenesis ini adalah pembentukan atau produksi glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat, ya. Kemudian dia juga pengeluaran glukosa dari hati, dia mengurangi pengeluaran glukosa dari hati, kemudian meningkatkan glukogenesis dan glikogen pada hati, ya. Jadi kalau glukogenesis ini artinya pembentukan glikogen, ya. Jadi dia pembentukan glikogen dari glukosa. Makanya bagus kalau glikogen kan artinya glukosa yang tersimpan dalam otot, ya. Jadi dia tidak beredar di darah. Kemudian dia juga meningkatkan glikolisis dan pemecahan glukosa, dan dia oksidasi dari glukosa. Kemudian di otot yang di otot itu senyawa yang bekerja adalah asam elagik, kemudian cyanidin, berberin, dan resveratrol. Ini dia meningkatkan ambilan glukosa oleh GLUT4, kemudian dia meningkatkan juga beberapa jalur sinyal, ya. Kemudian dia juga meningkatkan aktivasi AMP dan P13 kinase. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat bekerjanya senyawa fitomedisin dalam diabetes mellitus. Nah, ini ya untuk lebih rincinya, ya. Jadi untuk penghambatan alfa glukosidase dan alfa amilase pada saluran pencernaan itu biasanya ada tanaman ini ya, Malabar nut dengan Sambiloto andrographis paniculata. Kalau kita lihat senyawanya, yang menjadi senyawa kalau untuk fasisin dan fasisinol ini yang kita dapatkan di Adatoda fasica, ini biasanya dia mempunyai alkaloid, ya, ada gugus N-nya, alkaloid. Makanya dia pahit. Begitu juga dengan Sambiloto. Sebenarnya Sambiloto juga ini pahit ya rasanya. Dia mempunyai senyawa marker atau senyawa penanda. Dari namanya saja kita lihat Andrographis paniculata, dia mempunyai senyawa andrografolit. Sama dengan Adatoda fasica, ini dia punya senyawa fasisin dan fasisinol. Jadi gampang diingat. Kemudian, ini ada juga beberapa senyawa yang lain. Ya, jadi dia merupakan inhibitor penghambat yang poten terhadap alfa amilase dan alfa glukosidase seperti lupeol, kemudian asam oleanolik dan asam ursolik. Kemudian ada juga dari kurkumin, ya, dexmethylkurkumin dan bis-demethoxykurkumin. Ini kita dapat dari kunyit. Ya, jadi ada memang kalau kita mau mengisolasi senyawa kurkumin dari kunyit, itu kadang susah dipisahkan antara kurkumin, demethoxykurkumin, dan bis-demethoxykurkumin. Ini mereka selalu bergabung, jadi sulit dipisahkan. Karena yang membedakan sebenarnya di sini adalah cuma ininya ya, gugus karbonatnya. Kemudian korilagin dan asam repandusinik. Ini bisa kita dapatkan di Phyllanthus niluri. Phyllanthus niluri itu adalah putri malu. Ya, jadi dia mempunyai efek penghambatan terhadap alfa glukosidase. Sama dengan mekanisme kerja dari akarbose, ya. Jadi kalau kita mau lihat penghambatan yang paling tinggi, itu sebenarnya paling tinggi adalah bis-dimetoksikurkumin, kemudian diikuti dengan kurkumin, lalu yang paling terakhir adalah demetoksikurkumin. Nah, selanjutnya ini dia menginduksi dari ekspresi GLUT4, ya, di mana GLUT4 ini berfungsi untuk pengambilan glukosa dari darah ke dalam sel. Ini contohnya ada pada tanaman grotowali, ya, jadi gambarnya bisa kalian lihat di sini. Ini dia mengandung senyawa palmatin, ya, jadi palmatinnya ini yang berfungsi sebagai eh, penanganan obat untuk diabetes. Kemudian Magnolia officinalis, ini dia mempunyai senyawa honokiol, di mana honokiol ini dia menstimulasi pengambilan dari glukosa dan berfungsi sebagai agonis dari PPAR. Ya, jadi PPAR gamma ini dia berperan dalam ini peningkatan dan penurunan glukosa dalam darah.
Ya, seperti ini dia juga mempunyai efek untuk Amorpha fruticosa, tanaman yang mirip seperti putri malu, cuma dia lebih tinggi. Dia mempunyai senyawa amorfrutin 1, amorfrutin B dan amorfrutin I, amorfrutin B dan amorfastibol. Ini dia mempunyai efek terhadap aktivasi sama dengan yang tadi ya, aktivasi PPAR gamma. Kemudian ada juga senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan produksi dari usus besar, ya, jadi GLP1. eh, ini senyawanya adalah inulin, ya, inulin yang tipenya itu fruktan. Kemudian dia didapatkan dalam tanaman Kikorium intybus. Kemudian ada juga yang menghambat DPP4. Jadi ini beberapa jalur ya, jalur pensinyalan. Ini mungkin kalian nanti dapatkan di mata kuliah yang lain. Kemudian ada juga ini mekanisme kerjanya dari penghambatan DPP4. Ya, jadi ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus besar, ini GLP1 dia akan berfungsi untuk menstimulasi eh, sekresi. Oh tidak, ketika dia dihambat ya, dihambat enzim DPP4-nya, maka GLP1 ini dia tidak akan apa? DPP4, penghambat DPP4 memblok dari enzim DPP4. Sehingga sementara kita tahu bahwa DPP4 enzim ini, enzim DPP4 dia dapat menginaktivasi dari GLP1, dia bisa membuat GLP1 tidak aktif. Makanya ketika DPP4-nya dihambat, GLP1 ini bisa aktif sehingga bisa menghasilkan sekresi insulin ya, dan bisa menekan glukagon, sekresi dari glukagon, di mana glukagon ini adalah hormon yang memecah glikogen menjadi glukosa. Ya, jadi ketika dia dihambat, maka glukosa dalam darah itu bisa menurun. Ya, jadi inhibitor DPP4 ini dia berfungsi untuk menghambat enzim DPP4, di mana di mana enzim DPP4 ini dia bisa menghambat pengaktifan dari GLP1. Makanya ketika dia dihambat, GLP1 ini bisa menjadi aktif. Nah, ini beberapa senyawa yang paling banyak disitasi untuk pengobatan diabetes mellitus ya. Jadi ada senyawa kurkumin yang dari kunyit, kemudian ada flavanon, flavon, resveratrol, beta karoten ya, karotenoid, quercetin, flavonil dan berberin. Jadi yang paling banyak kalau kita lihat N sama dengan 100, ini yang paling banyak disitasi untuk penyakit diabetes ya. Jadi senyawa kunyit, kurkumin. Jadi ini beberapa mekanisme kerja dari kurkumin, resveratrol, dan berberin. Mungkin nanti kalian silahkan baca sendiri karena ini sebenarnya berulang dengan yang tadi sempat saya sudah jelaskan sedikit. Ya, begitu juga dengan resveratrol dan berberin. Nah, ini juga karantin ya yang ada di Momordica carantia atau paria. Ya, jadi kalau ada orang yang suka makan paria itu sebenarnya bagus untuk gula darahnya. Ya, jadi dia ketika diuji dalam kelinci, menggunakan kelinci, ternyata dalam waktu 4 jam, 1 sampai 4 jam, itu dia bisa eh, ini menjadikan kadar glukosanya dalam tahap yang normal. Ya, jadi dia bisa menurunkan kadar glukosa secara bertahap. Ya, dan pada dosis oral sebanyak 50 mg per kilogram, kadar glukosa darahnya itu terhambat peningkatannya sebanyak 42% pada jam keempat. Ya, sementara pada selama 5 jam itu rata-rata penurunan kadar glukosanya sebanyak 28%. Ya, jadi ada nama obat kimia yaitu tolbutamid. Ini yang biasa digunakan untuk diabetes ya. Tolbutamid ternyata lebih poten karantin, lebih bagus dalam mencegah kadar glukosa tinggi ya. Jadi eh, ketika diuji ternyata memang dia mempunyai pola yang mirip dalam penurunan glukosanya.
Kemudian Zingiber officinale atau jahe, ya. Jadi jahe ini dia juga mempunyai senyawa yang bisa berfungsi sebagai insulin sekretagog, artinya dia menstimulasi pengeluaran insulin. Kemudian ada juga Brucea javanica, ini adalah buah Makassar. Eh, ini juga dia mempunyai efek penghambatan alfa glukosidase dan GP alfa inhibitor. Ya, jadi dia dibandingkan dengan kafein. Oke, jadi ini referensi yang saya gunakan. Nanti materinya saya kasih ke ketua kelas. Ya,